Memang tidak bisa dipungkiri jika aksi pemberontakan KKB di Papua saat ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebab hingga saat ini anggota KKB sudah banyak membuat satuan TNI gugur di medan tugas. Tidak hanya itu, KKB sendiri sering melakukan penyamaran lalu menyerang anggota satuan TNI di setiap misi mereka untuk membuat aksi pemberontakan. Sementara itu, dalam kutipan sumber media informasi terbaru, prajurit TNI Yonif 403 WF, Pratu Ida Bagus Putu yang juga sedang menjalankan tugas di Papua dikabarkan gugur dalam kontak tembak melawan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua, yaitu di Bandara Kiwi, distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua pada Selasa 21 September kemarin. Kontak tembak itu terjadi saat pasukan TNI telah mengawal proses evakuasi tenaga kesehatan yang turut menjadi korban dalam penyerangan kelompok separatis KKB tersebut beberapa hari lalu. Saat itu, aparat TNI sedang mengamankan Bandara Kiwi terkait rencana evakuasi pemindahan jenazah almarhum Gabriel Meilani dan tiba-tiba gerombolan KKB melakukan penyerangan terhadap TNI. Adapun penyerangan anggota separatis KKB tersebut telah dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Reza Nurpatria dalam keterangannya pada Selasa kemarin. Selain itu, menurut Kodim 1715 Yahukimo, Letkol Infanteri Christian Ireu, baku tembak itu dipicu oleh serangan kelompok separatis KKB yang dipimpin Lamek Taplo, dan kelompok ini memang tengah gencar-gencarnya melakukan aksi penyerangan dan penembakan di wilayah Pegunungan Bintang dalam beberapa hari terakhir. Sementara untuk korban serangan anggota separatis KKB, para jenazah prajurit TNI kemudian dievakuasi menuju Makodam 17 Cendrawasih bersama dengan korban nakes dengan menggunakan helikopter milik penerbat, dan jenazah Pratu Ida Bagus Putu akan dibawa ke Rumah Sakit Martin Inday Jayapura. Sementara jenazah Gabriel akan diotopsi terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada keluarga, hingga akhirnya TNI melakukan penyerangan kembali terhadap anggota separatis KKB yang selalu melakukan pemberontakan di wilayah Papua. Di sisi lain, hingga dalam beberapa hari terakhir, eskalasi kontak tembak di wilayah Cendrawasih Tengah, Papua terus memuncak. Hal itu terjadi pasca sejumlah tenaga medis diserang oleh anggota separatis KKB pada Senin 13 September lalu. Dalam insiden itu, 2 nakes dikabarkan hilang. Setelah dilakukan pencarian, aparat kemudian menemukan 2 nakes tersebut di jurang, dan salah satu nakes, yaitu Gabriel Meilani, ditemukan meninggal dunia. Sementara 1 orang lainnya, Christina Sampe, ditemukan dalam keadaan hidup. Dalam aksi penyerangan tersebut, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, mengakui bahwa pihaknya yang melakukan penyerangan hingga penembakan sejumlah anggota TNI dan pembakaran fasilitas publik termasuk layanan kesehatan, yaitu di Pegunungan Bintang, sebagai salah satu tantangan mereka terhadap TNI dan Polri. Sementara dalam sumber media informasi terkait, sebelumnya sebanyak 4 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat telah ditemukan meninggal dunia akibat serangan oleh sekelompok orang tidak dikenal di Pos Ramil Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat pada Kamis lalu. Mengetahui akan hal tersebut, Kepala Penerangan Kodam 18 Kasuari, yaitu Letkol Kolonel Army Hendra Pesireron, yang dihubungi membenarkan kejadian tersebut. Dan dalam evakuasi, ke-4 anggota TNI ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, dalam keterangan Penerangan Kodam 18 Kasuari, Letnan Kolonel Army Hendra mengatakan bahwa ke-4 anggota TNI Angkatan Darat itu ialah Serda Ambrosius, Prakadirham, Pratu Sula Ansari, dan Letu Dirman,
keempat prajurit TNI Angkatan Darat tersebut diserang saat sedang tidur di pos Ramil Kisor. Selain itu, berdasarkan informasi yang diterima, masih ada satu anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Pratu Iqbal, hingga kini dinyatakan hilang dan belum ditemukan hingga saat ini. Sementara itu, dalam kutipan sumber media informasi terbaru, prajurit TNI Yonif 403 WF, Pratu Ida Bagus Putu yang juga sedang menjalankan tugas di Papua dikabarkan gugur dalam kontak tembak melawan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua, yaitu di Bandara Kiwi, distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua pada Selasa 21 September kemarin. Kontak tembak itu terjadi saat pasukan TNI telah mengawal proses evakuasi tenaga kesehatan yang turut menjadi korban dalam penyerangan kelompok separatis KKB tersebut beberapa hari lalu. Saat itu, aparat TNI sedang mengamankan Bandara Kiwi terkait rencana evakuasi pemindahan jenazah almarhum Gabriel Meilani, dan tiba-tiba gerombolan KKB melakukan penyerangan terhadap TNI. Adapun penyerangan anggota separatis KKB tersebut telah dibenarkan oleh Kapendam 17 Cendrawasih Letkol Reza Nurpatria dalam keterangannya pada Selasa kemarin. Selain itu, menurut Kodim 1715 Yahukimo, Letkol Infanteri Christian Ireu, baku tembak itu dipicu oleh serangan kelompok separatis KKB yang dipimpin Lamek Taplo, dan kelompok ini memang tengah gencar-gencarnya melakukan aksi penyerangan dan penembakan di wilayah Pegunungan Bintang dalam beberapa hari terakhir. Sementara untuk korban serangan anggota separatis KKB, para jenazah prajurit TNI kemudian dievakuasi menuju Makodam 17 Cendrawasih bersama dengan korban nakes dengan menggunakan helikopter milik penerbat, dan jenazah Pratu Ida Bagus Putu akan dibawa ke Rumah Sakit Martin Inday Jayapura. Sementara jenazah Gabriel akan diotopsi terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada keluarga, hingga akhirnya TNI melakukan penyerangan kembali terhadap anggota separatis KKB yang selalu melakukan pemberontakan di wilayah Papua. Di sisi lain, hingga dalam beberapa hari terakhir, eskalasi kontak tembak di wilayah Cendrawasih Tengah, Papua terus memuncak. Hal itu terjadi pasca sejumlah tenaga medis diserang oleh anggota separatis KKB pada Senin 13 September lalu. Dalam insiden itu, 2 nakes dikabarkan hilang. Setelah dilakukan pencarian, aparat kemudian menemukan 2 nakes tersebut di jurang, dan salah satu nakes, yaitu Gabriel Meilani, ditemukan meninggal dunia. Sementara 1 orang lainnya, Christina Sampe, ditemukan dalam keadaan hidup. Dalam aksi penyerangan tersebut, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, mengakui bahwa pihaknya yang melakukan penyerangan hingga penembakan sejumlah anggota TNI dan pembakaran fasilitas publik termasuk layanan kesehatan, yaitu di Pegunungan Bintang, sebagai salah satu tantangan mereka terhadap TNI dan Polri. Sementara dalam sumber media informasi terkait, sebelumnya sebanyak 4 anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat telah ditemukan meninggal dunia akibat serangan oleh sekelompok orang tidak dikenal di pos Ramil Kisor, distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maibrat, Papua Barat pada Kamis lalu. Mengetahui akan hal tersebut, Kepala Penerangan Kodam 18 Kasuari, yaitu Letkol Kolonel Army Hendra Pesireron, yang dihubungi membenarkan kejadian tersebut. Dan dalam evakuasi, keempat anggota TNI ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Sementara itu, dalam keterangan Penerangan Kodam 18 Kasuari, Letnan Kolonel Army Hendra mengatakan bahwa keempat anggota TNI Angkatan Darat itu ialah Serda Amrosius, Prakadirham, Pratu Sula Ansari, dan Letu Dirman,
Keempat prajurit TNI Angkatan Darat tersebut diserang saat sedang tidur di pos Ramil Kisor. Selain itu, berdasarkan informasi yang diterima, masih ada satu anggota TNI Angkatan Darat, yaitu Pratu Iqbal, hingga kini dinyatakan hilang dan belum ditemukan hingga saat ini.